survei dulu. Teman-teman tahu yang di sebelah kiri ini apa? Intan. Batu. Batu. Berharga nggak ini? Biasa. Enggak lah, batu kan. Batu. Tapi kalau yang di sebelah sini? Diamond. Berharga nggak ini? Berharga lah. Dan yang sebelah kanan ini, dia berharga karena sudah diasah. Ini kan batu diasah, di cutting. Dipotong, dipotong, dipotong kan? Nah ini sebenarnya adalah perubahan dari batu mentah berlian menjadi batu yang sudah diasah. Jadi ini berharga nggak? Berharga. Kalau ketemu di jalan batu kayak gini cepat ambil ya. Tinggal bawa ke toko berlian, diasah, jadilah cantik seperti ini. Jadi kalau teman-teman ditanya lagi ulang setelah tahu bahwa ini adalah bahan mentah berlian. Kira-kira kalau ketemu batu ini mau simpan? Maulah. Ribut kali tempatku, mau. Nah, lagi apa? Ajan. Nah, jadi teman-teman, kadang kita ini seperti batu mentah berlian. Kita perlu diasah supaya bisa jadi cantik, jadi berharga. Dan proses pengasah ini kadang nggak enak. Enak nggak diasah, dipotong kayak gini bagi batu berliannya? Sakit ya kalau dipotong. Nah, jadi teman-teman, kita semua adalah berlian yang kalau kita mau diasah, kita akan menjadi berharga. Nah, ini saya lanjut dulu. Nah, ini ada kisah berlian asah. Nah, ini saya kutip dari satu buku yang sangat bagus, judulnya Emotional Intelligence untuk Sales. Nah, ini ada cerita ya. Teman-teman, saya ada pelajari satu kalimat di buku itu, dia mengatakan gini, otak manusia itu tidak bisa melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. Kalaupun dilakukan dalam waktu bersamaan, maka otaknya akan memilih yang paling gampang. Contoh, sambil makan, sambil zoom. Maka otaknya akan fokus makan, zoomnya nggak cuma didengar aja, nggak gitu difokus, nggak gitu ingat. Kenapa? Karena otak manusia itu di-setel untuk cari yang gampang, yang enak. Itu rahasia belajar. Jadi kalau kita belajar, misalnya sambil zoom, sambil lihat handphone, sambil lihat anak, sambil lakukan hal lain, sambil setrika, maka yang belajar itu akan mendapat porsi perhatian paling kecil. Itu rahasia belajar. Jadi kalau mau anak-anak bicaranya konsentrasinya bagus, alihkan semua, buang semua yang buat dia distraksi. Supaya dia fokus terhadap apa yang dia pelajari depan. Nah itu rahasia belajar. Jadi kalau teman-teman mau dapat hasil maksimal dan belajar, buang dulu yang lain-lain yang nggak gitu penting. Fokus dulu yang belajar. Nah, kenapa? Karena untuk belajar kita butuh namanya buat saraf yang koneksi saraf yang baru. Koneksi ini bisa terbentuk jika kita fokus. Kalau nggak fokus, nanti jalur sarafnya terbentuk sedikit. Nanti ketika sudah selesai belajar, ditanya, tadi belajar apa? Nah, belajar apa ya? Tadi kayak belajar berlian, ada batu berlian. Tapi yang lain nggak gitu ingat. Nah itu rahasianya. Jadi kalau mau nilainya bagus, daya bagus, benar-benar 100% fokus ke yang dibahas. Makanya anak-anak yang di sekolah kalau duduk depan itu biasanya nilainya lebih bagus dibanding yang duduk di belakang. Jadi kalau anak-anak nakal yang suka nilainya jelek, itu pasti disuruh gurunya duduk paling depan. Supaya dia fokus. Karena kalau di belakang dia nggak fokus. Nah, jadi setelah saya mengetahui ini, saya rekomendasi teman-teman usahakan 100% fokus dulu. Handphone ditaruh dulu. Jangan dibunyikan. Kemudian pikiran difokuskan di masa sekarang. Jangan pikirkan cucian yang belum kering, piring belum dicuci, pikirkan besok anak mau ujian dulu, jangan dulu, buang dulu. Ya, oke. Nah, ini langsung masuk ke poinnya. Teman-teman boleh lakukan pencatatan supaya lebih ingat. Ya, ini saya langsung kopas saja dalam bahasa Inggris. Karena saya yakin dan percaya teman-teman akan menjadi seorang BP yang hebat di masa depan dan itu pasti menguasai ilmu bahasa Inggris. Nah, jadi kita sama-sama
belajar ya. Ini dia ada cerita, ada penulis bukunya ingat dia punya klien di awal mula dia bisnis. Nah, nama kliennya adalah Ralph. Ralph ini adalah orang yang seperti batu ini, belum terasa. Artinya dia masih mentah lah. Walaupun si Ralph ini belum diasah, belum kelihatan bagus sebagai sales, tapi dia punya ini teman-teman, delay gratification skill. Delay artinya ditunda. Gratification artinya enak. Skill keterampilan. Dia punya keterampilan menunda enak. Maksudnya apa? Keterampilan menunda enak. Artinya dia bisa menunda nikmat yang harusnya dia bisa nikmati sekarang tapi dia tunda. Contohnya, ada satu penelitian anak kecil, teman-teman nanti cari di story Instagram, di feed Instagramku tentang anak kecil dikasih marshmallow. Ini ada marshmallow kasih kamu ya, Pak Petrus, Nak Petrus. Anak Petrus ini usia 7 tahun. Nak Petrus, 5 tahun ya kalau nggak salah, 5 tahun. Nak Petrus, ini kalau kamu nggak makan, saya tinggalin, 15 menit lagi saya balik, saya kasih 2. Kira-kira Nak Petrus makan atau tunggu 15 menit? Halo Nak Petrus. Tunggu dong. Beda-beda tergantung anak. Nah, Tunggu kalau dong, Dok. Orang Nak dapat Petrus, 2. Nak Petrus tunggu, artinya itu namanya delay gratification. Anak Petrus punya kelebihan menunda nikmat, dia tunda makan sekarang supaya bisa makan 2 nanti. Nah, kalau Nak Lina makan sekarang 1 atau tunggu 2? Tunggulah 2 biar lebih banyak, lebih enak. Nah, itu rahasianya. Jadi orang-orang yang bisa menunda, itu namanya punya delay gratification. Nah, dia cenderung akan fokus kerja supaya sukses. Nah, ketika fokus mengikuti seminar, workshop, dia akan muncul dengan menyiapkan pertanyaan, menanyakan nasihat untuk pertemuan sales berikutnya atau pembicaraan sales sebelumnya. Dan yang paling penting, dia mempraktekkan apa yang sudah di-coaching. Jadi si Raf ini, dia ada orang yang rajin training, mempersiapkan pertanyaan, menanyakan nasihat untuk yang akan datang dan yang sebelumnya, dan paling penting dia mempraktekkan ilmu coachingnya yang sudah dipraktekkan. Artinya dia di-coaching sama leadernya, dia praktekkan. Nah, dia akan selalu berlatih, dan berlatih. Nah, jadi bayangkan ya, Raf itu seperti batu yang mentah, karena dia dilatih, di-coaching, akhirnya dia menjadi seorang berlian. Dan dia menjadi salah satu top sales di perusahaannya. Nah, kelihatannya orang yang mau berlatih, dan mempraktekkan apa yang dilatihkan, dia akan menjadi orang yang top. Karena dia menjadi seperti berlian yang berharga. Tapi orang yang sebaliknya, yang instan, yang kayak tadi, anak kecil itu langsung makan marshmallow-nya, dia nggak mau tunda, maka biasanya dia akan menjadi orang yang rata-rata, biasa aja, nggak berprestasi sekali. Kalau dia kerjain, ya biasa-biasa aja. Ya cukup-cukup makanlah. Kenapa? Karena dia tidak menaruh 100% usaha untuk mencapai sales atau penjualan, mastery. Artinya dia menjadi master di bidang penjualan. Kalau kita merekrut orang yang biasa, yang rata-rata, itu akibatnya adalah customer punya banyak pilihan. Agent kan banyak. Kenapa harus pilih yang rata-rata? Mau dong pilih yang terbaik. Makanya agen rata-rata biasanya hidupnya makin susah. Kenapa? Karena nggak dipilih. Misalnya, ini ada agent yang seperti ini. Yang kedua yang seperti, kira-kira nasabah pilih yang mana? Tanyalah diri sini, saya nasabah. Saya mau pilih agen yang nggak diasah atau yang diasah? Nah, Kopochen bilang nomor 2. Jadi teman-teman bisa pilih 1, pilih 2. Nah, pakai jari, nggak usah ngomong, bisa, langsung gampang.
Nah, saya yakin dan percaya orang biasanya kalau bisa pilih, pasti pilih yang nomor 2. Kenapa? Karena orang yang berprestasi punya nilai lebih. Misalnya, kalau dia privilege di Sequisca, dia bisa dapat UP sampai 12M no medical check up. Kalau agen yang biasa maksimal 4 miliar atau 2,5 miliar. Itu kan ada privilege yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang berprestasi atau punya uang lebih cenderung biasanya memilih yang berprestasi juga. Jadi teman-teman jangan mau jadi orang yang rata-rata, jadilah yang terbaik versi teman-teman sendiri. Asah sampai supaya bisa cantik. Jadi teman-teman kalau ingat berlian, ingatlah diri sendiri mau nggak diasah. Kalau mau diasah maka bisa jadi berharga. Oke, ini sekilas aja pengingat supaya kita meningkatkan kemampuan diri. Saya mau sharing sesuatu tentang ini. Kemarin saya ada kepikiran, saya cobalah rekap klaim dari Februari sampai Maret yang saya ingat-ingat. Kan setiap klaim kan saya dikasih tahu sama admin. Nih, teman-teman coba perhatikan. Di Maret saja, total ada klaim berapa? 1,5 miliar. Coba lihat, perhatikan yang pertama. Ini ceritanya nasabah kena kanker limfoma, usia polis 7 tahun, dia preminya 1 juta sebulan. Terbit 2015, klaim meninggal di Februari, cair di Maret 2022 1,5 M. Ini ada lagi nasabah masuk 2010, kena COVID nih. Ini nasabah saya awal-awal yang masuk 1 juta sebulan. Dia klaim berapa? 50 juta COVID. Bulan depan klaim lagi 60 juta. Total klaim 110 juta. Nasabah yang sama ini. Kena COVID, bulan depannya kista. Ada lagi ini anak kecil, kena komplikasi COVID, usia 5 tahun. Dia begitu lahir masuk, usianya 5 tahun polis, klaim 169 juta komplikasi COVID. Ini ada lagi klaim cair kanker 201 juta. Ini ada kanker klaim 1,7 M. Ini polis 2 tahun, preminya 70 juta setahun. Ada lagi, ini barusan nih, luka robek di kepala, 13 juta anak-anak. Itu Ini, Oktober 2022, ini baru April loh, Dok. oh sorry, ini salah, ini 21, sorry. Nah, nanti saya edit. Nah, ini ada lagi operasi ACL. Ini kenapa saya tulis, karena saya ingat, nilainya besar. Kalau di bawah 100 juta, mau lihat berkas, baru ingat. Nah, ini ada operasi ACL, 197 juta, Maret loh ini. Ada lagi cedera bahu, 5,2 juta, ini nasabah Cistevi ini. Kebetulan orangnya ada. Nah ini nasabah Cistevi juga, kista daun telinga 60 juta. Ganti dua lutut 325 juta, COVID meninggal 235 juta, ini meninggal 56 juta, ini Cilina kenal nih orangnya. Ada lagi nasabah kita kena penyakit kanker serviks 75 juta. Kita hitung ya, Maret total berapa klaim ya? Maret aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu? 1,5 M. 50 juta. 1,75 M. 1,8 M. 1, Hampir hampir 1,9. lah. Nah, kita berhasil bantu nasabah total cair 1,9 M di Maret saja. Nah, artinya kita bisa bantu orang. Oke, kita langsung masuk ke topik kita hari ini, skrip sharing cerita 2 menit berbagi peluang kepada ibu rumah tangga. Oke, saya coba siapa ini ibu rumah tangga, di sini ada Ci Aina deh, Ci Aina. Ci Aina bisa hidupkan video dan suara? Dok, lagi keringin rambut. Nah, ini contoh yang melakukan kegiatan multitasking. Artinya melakukan Zoom plus yang lain. Maka yang dilakukan lebih mudah, yaitu otak akan fokus ke yang selain belajar, yang belajar maka nggak ingat. Oke, yang fokus bisa siapa? Itu hasilnya nanti Ciana kecil. Jadi sayang sih, kalau bisa belajar benar-benar fokus 100%. Ini juga nggak lama sih. Karena fokus kita hanya satu slide ini aja hari ini. Oke, Cilina aja deh. Dia hidupin video.
Ya teman-teman, saya minta hari ini spesial kita lebih banyak role play. Saya minta untuk hidupin video. Nanti saya akan bergantian memberi kesempatan untuk role play jadi lebih menguasai. Saya contohkan satu kali dulu ke Cilinawati KC ya. Karena Oke. pas nih, dia ibu rumah tangga. Teman-teman perhatikan ya, hanya ada 10 kalimat yang perlu diingat. Dia benar-benar fokus 10 menit ini untuk mengingat kalimat ini dan memperhatikan intonasi suaranya. Suaranya double. Oke, saya mulai ya. Misalnya saya telepon nih. Cilina. Halo? Halo, Saya punya cerita menarik sekitar 2 menit. apa tuh? Bisa buat kamu dapat banyak uang, bisa juga tidak. Mau dengar? Boleh lah. Apakah akan baik-baik saja jika Ci dapat extra income setiap bulan? Ih, bagus lah kalau dapat extra income. Jadi berapa banyak uang yang dibutuhkan agar Ci happy? 30 juta per bulan. Nah, Ci tahu orang sangat khawatir mahalnya biaya rumah sakit. Nah, Ya, ada perusahaan banyak. yang sedia kartu kesehatan yang bayarin biaya rumah sakit. Sekarang jika Ci mau extra income setiap bulan 30 juta, yang mau Ci lakukan adalah kumpulkan 100 orang yang takut mahalnya biaya rumah sakit dan sebagai gantinya mau hemat biaya rumah sakit. 100 Sekarang orang banyak kali loh. ya, sekarang Ci kan belum tahu bagaimana kumpulkan 100 orang ini yang mau hemat biaya rumah sakit. Namun Ci bisa belajar. Dulu belajar jalan, belajar tulis, belajar naik sepeda motor, mobil, pakai komputer. Tentu Ci bisa belajar sistem untuk bantu 100 orang hemat biaya rumah sakit. Dan Ci dapat ekstra 30 juta sebulan. Oh, caranya gimana? Nah, jadi mana lebih mudah, Ci? Lanjut aktivitas sebagai rumah tangga sekarang atau belajar sistem kumpulin membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit dan kamu dapat 30 juta per bulan? Maulah dua-duanya. Nah, ceritanya sudah selesai. Ada yang mau Citanya? Ada sih. Apa itu, Ci? Itu caranya gimana? Nah, untuk detailnya, nanti Rabu ini ada webinar Zoom jam 6.30. Mau ikut? Boleh lah. Kasih saya email dan nomor HP ya, saya daftarin. Nanti sistemnya seminar dari Zoom. Dia akan jelasin detail apa yang perlu dilakukan sehingga bisa mencapai 30 juta sebulan. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ketika saya tanyakan, itu responnya rata-rata bagus ya. Belum, kalau jumpa yang negatif, itu artinya orangnya nggak cocok jadi agent. Itu nggak usah dibahas terlalu banyak, langsung pindah aja. Nah, ini saya loncat dulu ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi kan saya sudah contohkan sekali ke Cilina. Nanti maka saya akan lempar kesempatan ini ke Cilina. Nanti praktekkan ke yang lain. Teman-teman yang lain, perhatikan temannya sedang praktek, berusaha ingat skripnya. Agar bangun jaringan saraf untuk hafal skrip ini. Nah, lalu berikan input mengenai hal baik yang sudah dilakukan temannya melalui komentar chat. Misalnya nanti Cilina sharing. Habis itu, Ko Irwan kasih testimoni positif. Cilina sudah meyakinkan. Bagus, meyakin intonasinya. Boleh tulis kayak gitu. Jadi kita fokus yang positif ya. Karena kita mau membangun yang positif. Nah, yang ketiga, skrip ini lakukan berulang minimal 26 hari dan lakukan setiap hari. Misalnya targetkan satu hari cerita ke 5 ibu rumah tangga atau 5 teman. Kenapa? Untuk membangun satu keterampilan itu minimal butuh 26 hari bahkan sampai 350 hari. Itu rahasia buat sesuatu yang bisa diingat. Jadi selama ini kita belajar ilmu terlalu banyak tapi nggak dipraktekkan itu jadi hilang.
lebih bagus kita belajar sedikit tapi bisa dipraktekkan dan kita setiap hari praktekkan. Ayat itu jadi keterampilan yang buat kita lebih hebat. Niatkan dalam hati untuk membantu orang. Percaya tugas kita menanam, Tuhan yang menumbuhkan. Oke, deal? Cilina dulu ya. Siapa mau jadi partnernya Cilina? Aina lah. Aina udah siap? Emai. Aina. Ya, yuk lah, yuk. Yuk lah, Oke, yuk lah. silakan. Setengah nih. Aina, aku ada cerita Teman-teman yang lain menarik loh, benar-benar sekitar 2 perhatikan menit. ya. Kemudian Wah, yang mana ini, Ci? kasih respon positif. Wah, yang prospek luar. Oh. Lucy, wah Hamia. Oh, ya. Yang lain kasih Lanjut, Dok. nilai lebih ya. Apa nilai komentar yang positif tentang presentasi Cilina KC ya. Oke, silakan. Aina, aku punya cerita menarik loh buat kamu sekitar 2 menit aja. Apa itu, Ci? Cerita ini bisa bikin kamu dapat banyak uang, bisa juga enggak. Mau dengar? Ya, bolehlah, Ci. Penasaran juga ya kan? Aina, apakah akan baik-baik aja kalau kamu dapat extra income setiap bulan? Ya. Kalau kamu baiklah, dapat Ci. extra income tiap bulan, baik ya. Jadi kamu butuhnya berapa supaya kamu bisa happy? Ikut ini, Ci. 16 juta gitu. Sukamu lah. Eh, Lu perlunya berapa? berapa? Buat happy ya? Jadi Ya, berapa kalau buat banyak? happy berapa pun nggak cukup lah, Ci. 16 juta mana cukup juga ya kan? Jadi maunya berapa juta? 10 juta, 15 juta, Tamsim ya, 20 juta, tamsim. 30 juta. Pion bilang 1 miliar, Ci. 1 miliar itu berapa lama? Apakah 1 miliar per bulan? Oh, enggak lah. 10 juta aja lah. 10 juta ya. Nah, Aina, kamu kan tahu saat ini banyak sekali orang-orang yang khawatir dengan mahalnya biaya rumah sakit. Nah, saat ini udah ada perusahaan yang sediakan kartu kesehatan yang bisa bayarin biaya rumah sakit. Masa sih? Iya, jadi sekarang kalau kamu mau extra income setiap bulan, yang perlu kamu lakukan adalah kumpulin 100 orang yang takut dengan mahalnya biaya rumah sakit. Dan sebagai gantinya, mereka akan hemat dengan biaya rumah sakit. Kayak mana caranya, Ci? Nah, sekarang kan kamu nggak tahu gimana caranya ngumpulin 100 orang ini yang mau hemat biaya rumah sakit. Tapi kan kamu bisa belajar, Aina. Seperti dulu waktu anak-anak belajar jalan, belajar nulis, belajar nyetir mobil, belajar pakai komputer. Kamu tentu bisa belajar sistem untuk membantu 100 orang yang mau hemat biaya rumah sakit ini dan kamu pasti akan dapat extra income 10 juta per bulan. Bolehlah, Ci. Jadi apa yang akan bikin kamu lebih mudah, Aina? Lanjut tetap dengan kegiatan ibu rumah tanggamu sehari-hari atau sama-sama kita belajar supaya kamu bisa dapat extra income ini. Sama-sama belajar, Ci. Sama-sama belajar ya. Jadi Aina, ceritanya udah selesai. Ada nggak yang mau kamu tanya? Udah ini sih, Ci. Udah ngerti sih, Ci. Oh, kalau begitu, ini kalau Ikung udah ngerti gimana, Dok? Langsung ajak webinar juga? Kalau dia bilang udah ngerti, langsung Minta KTP lah. langsung tanya dia, Ci mau segera dapat 10 jutanya atau lebih lama dapatnya? Ina, mau segera dapat 10 jutanya Segera atau lah, lebih Ci. lama? Oh, segera. Kalau gitu isi data ini ya, kirimkan ini ya, gitu. Nah, ini saya kasih link Ci untuk pendaftarannya dari Sekus Pro, kasih dia link referral untuk dia isi. Suruh dia isi ya. Oke. Kan dia nggak nanya dan dia udah setuju, ya udah dealkan aja, selesai. Oke. Kalau dia banyak pertanyaan, bawa arahkan ke Zoom. Oke. Oke, thank you Cilina.
Teman-teman kasih ya Sama-sama, Dok. input positif kepada Cilina ini. Contohnya saya hal baik Cilina, intonasi sudah bagus. Oke. Cilina, Aina sekarang cari satu partner untuk gantian. Kamu yang ngomong sekarang. Ya, malam ini semuanya giliran untuk presentasi. Ya, oke. Oh, oke dia. Oke, langsung. Mana On mukanya? kamera lah, Ci, Steffi. mukanya lah. Tunjukkan pesonamu, Ci. Pindah dulu ya. Ini pas muka semua on, aku apa? Video dulu ya. Aduh, rambutku ini, Ci. Tunggu Udah lagi. cantik loh. Steffi on ya, boy. Udah, pasal apa ya? Sudah, Eh, sudah. aneh huya. Jelas. Udah lah, nampak Nih, lah. Wime. Nampak lah, nampak lah. Oke, oke. Nah, Kau Mami. oke. Halo, Ci Stepi. Hai, Cik Aina. Itu aku Oh my ganggu lah. Ganggu Mami. Ci, gimana kabarnya? Baik. Baik. Ci, aku punya cerita menarik nih. Sekitar 2 menit aja. Mau dengar nggak? Hamid lai. Bisa Sorry, buat- Ci Aina. Hah? Ikut skripnya, jangan ditambah-tambah, dikurangi. Oh, ikut tripnya. Ikut Ya. ininya. Oke. Bahasa Indonesia lah ya, Dok ya. Halo, Ci Stepi. Ya, Saya Cik punya cerita Aina. menarik sekitar 2 menit. Bisa buat Apa kamu itu? dapat banyak uang, bisa juga tidak. Mau dengar? Apa itu? Apakah akan baik-baik saja jika kamu dapat extra income setiap bulan? Baiklah. Jadi berapa banyak uang yang dibutuhkan agar kamu happy? Berapa ya? Berapa? 50 juta. Nah, kamu tahu orang khawatir mahalnya biaya rumah sakit. Nah, ada perusahaan yang sedia kartu kesehatan yang bayarin biaya rumah sakit. Tahu gitu aja. Apa sih? Tahu. Sekarang kamu tidak tahu bagaimana mengumpulkan 100 orang ini yang mau hemat biaya rumah sakit ini. Tapi kamu bisa belajar. Belajar jalan, kamu belajar menulis, belajar naik sepeda motor, mobil, belajar pakai komputer, dan kamu tentu bisa belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit. Dan kamu akan dapat ekstra 50 juta per bulan. Oh, maulah kalau gitu. Nah, jadi apakah yang akan lebih mudah untuk kamu lanjut bekerja dan bantu bos kamu semakin kaya, atau belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit dan kamu bisa mencapai 50 juta per bulan? Coba yang kamu tawarkan gitu itu loh. Kok kecil kali, Dok? Enggak, aku ada edit sebentar. Karena ini kan kemarin untuk karyawan. Karena ini fokus ibu rumah tangga, saya edit sebentar. Nah, oke, udah diedit. Nah, ceritanya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan, Ci? Caranya kayak mana, Ki Aina? Kamu kasih tahu saya kayak mana caranya? Langsung masuk ke sini, Dok, jika mau tahu caranya. Yes, benar. Nah, Langsung kalau arahkan ke BOS. Kalau Cici mau tahu caranya, dan Nanti Selasa ini ada seminar Zoom jam 6.30. Mau ikut? Ya udah, nanti kamu share aja. Nah, Share untuk link. ikut acara ini butuh email, nomor HP. Nanti kamu WhatsApp ke saya nomor HP dan email ya, saya daftarin Zoom-nya. Oke.
Nah, Tidak. nah Cilinas udah untuk pertama kali sudah bagus, tinggal dilatih aja sambil perhatikan Ci Stevi sharing. Ci Stevi cari partner siapa? Gimana? Anton lah, Anton. Stevi, kamu kan pertama kali dengar skrip ini, apa yang kamu rasakan? Bagus sih, to the point perkataannya gitu. Untuk mengarahkannya to the point. Kira-kira kamu tertarik nggak kalau pertama kali dengar ini? Penasaran. Lalu? Baru ya kita kan udah mengiyakan masa apa yang kita inginkan udah dikasih tahu kan. Jadi ya dari calon jadi dari perekrut ya tinggal mengki gitu, mengki mengarahkan gitu. Ya, tinggal goal aja lah ya. Iya. Oke, Anton sudah ready? Ready. Oke, silakan. Halo Anton. Halo, Ci. Ini Anton adalah ibu rumah tangga anak 3 ya? Siapa? Anton yang ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga ngobrol sama ibu rumah tangga. Dia cewek, dia cowok loh, jangan. Nggak apa-apa. Bapak rumah tangga lah ya, jangan ibu rumah tangga. Anton. Ya, Ci. Ini gini, saya punya cerita loh yang menarik loh. Nanti ku infoin 2 menit aja. Ci, jangan gitu. Biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Karena kalau kita biasa aja orang penasaran. Contohnya gini. Ci Stevi, ada cerita nih. Lu pasti dengar kan? Gue bilang 2 menit aja. Anton, gua ada cerita nih. 2 menit aja. Ya, serius 2 menit ya. Anakku 3 loh. Iya. Dengar ya, Non. Ya. Ini kan bisa buat kamu dapat banyak uang. Bisa juga tidak. Mau dengar nggak? Kak Koikong lah. Oke. Apakah akan baik-baik saja jika kamu dapat extra income setiap bulan? Iya. Dapat extra income. Mau Baik kan? dong. Mau ya. Nah, ini Ton, aku mau tanya. Berapa banyak uang yang dibutuhkan agar membuat kamu lebih happy lagi? Memangnya berapa? Boleh dapat berapa banyak? Kamu happy-nya dapat berapa banyak? 100 juta deh. 100 juta. Itu bagus itu angkanya. Nah, sekarang kan kamu tahu nggak? Sekarang orang khawatir mahalnya biaya Sorry rumah. potong Ci Stevi. Oke. Yang nomor 5, ini namanya pernyataan yang semua orang tahu. Oke. Jadi ini lebih ke menyatakan yang semua orang tahu. Dia tahu, saya tahu, tapi saya nyatakan supaya menyatakan ya sama seperti saya, artinya kepintarannya sama. Dia bukan tanya dia, bukan ngetes, tapi cuma kayak mengkonfirmasi. Nah, kamu tahu, orang sangat khawatir mahalnya biaya rumah sakit. Dia bukan kita tanya, ini saya hapus tanda tanya deh nanti. Lanjut. Nah, kamu tahu, orang khawatir mahalnya biaya rumah sakit. Nah, ada perusahaan yang sedia kartu kesehatan yang bayarin biaya rumah sakit. Apa tuh? BPJS? Ya, sekarang gini, Ton. Jika kamu mau extra income setiap bulan, yang mau kamu lakukan adalah mengumpulkan 100 orang yang takut mahalnya biaya rumah sakit, dan sebagai gantinya kamu hemat sebagai gantinya mereka bisa hemat biaya rumah sakit. Oh, di mana cari 100 orang sih? Gimana ya? Sekarang
Kamu Si tidak Sevi, perlu. saya kasih tahu rahasia. Sekarang ini adalah kalimat perintah kepikiran bawah sadar. Jadi membuat si pendengar kita fokus ke sekarang. Oke. Bukan fokus ke masa lalu dia nggak bisa, bukan fokus ke masa depan susah, tapi fokus sekarang. Hmm. Sekarang kamu Sekarang, tidak Ton, tahu. Sekarang Anton, kamu tidak tahu bagaimana mengumpulkan 100 orang ini yang mau hemat biaya rumah sakit ini. Tapi kamu bisa belajar jalan, kamu belajar nulis, belajar naik sepeda motor, mobil, belajar pakai komputer, dan kamu tentu bisa belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit. Dan kamu akan dapat ekstra 100 juta per bulan. Oh ya. Maulah, Ci. Mau belajar kan? Nah, jadi apakah yang akan lebih mudah untuk kamu lanjut aktivitas bapak rumah tangga sekarang saja atau belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit dan kamu bisa mencapai 100 juta per bulan. Gimana caranya, Ci? Ceritanya sudah selesai. Ada yang kamu mau tanya tahu caranya. Nah, nanti Rabu ini ada webinar Zoom jam 18.30. Kamu sisihkan waktu ya. Nanti kubagikan linknya. Tanya, mau ikut? Oh, ceritanya sudah selesai. Ada yang mau kamu tanya lagi? Enggak. Tadi kan kamu sudah, si Stevi, kamu kan ada cerita ada Zoom. Mau ikut? Tanya aja mau ikut. Mau ikut? Iya, boleh lah, Ci. Nanti ku sharekan ya link Zoom-nya. Nggak usah share link Zoom. Minta email dan nomor HP-nya, saya daftarin di Zoom. Oke. Karena sekarang daftar BUS, dia pakai email si peserta sama nomor HP. Oh. Nah, ini ada rahasianya. Kenapa kita tanya mau ikut? Misalnya saya tanya Stevi, mau makan? Jawabannya kan tidak sama iya. Kita kasih nasab si orang yang kita undang itu pilihan, mau A atau B. Dia nggak merasa dipaksa. Dia lebih enak. Itu rahasianya. Nah, Ci Stevi sudah lancar ya, bagus. Tinggal dilatih aja. Thank you, Ci Stevi. Anton mau siapa? Yang belum ya, aku. Ini tinggal Pak Petrus sama Ci Jenny. Pak Petrus saja. Pak Petrus pun tadi mana? Pak Petrus. Oh, di depan rupanya. Kita monitor terus loh. Mantap ya, Pak. Ayo, Ton. Main di kantor. Halo, Pak Petrus. Anton Rimbun Juni. Panggilan Anton ya. Iya, Nama Pak. Rimbun Juni. Luar biasa. Oke. Saya punya cerita menarik, Pak. Oh iya? Cerita apa itu, Ton? Sekitar 2 menit. Sedikit kali. Ya. Jadi ini bisa buat Bapak dapat banyak uang, bisa juga tidak. Mau dengar? Oh, menarik juga. Boleh, Ton? Apa itu, Ton? Pak, apakah baik-baik aja jika Bapak dapat extra income setiap bulan, Pak? Baik-baik sih baik. Maksudnya baik-baik saja ini apa nih, Ton? Jadi kira-kira, Pak, berapa banyak uang yang Bapak butuhkan agar Bapak bisa bahagia? Kalau bahagia itu sih relatif, Ton. Tapi aku butuh duit sebetulnya. Kalau butuh duit ya saya butuh 30 juta lah sebulan. Sebulan, Pak ya. Nah, Pak, Bapak tahu orang khawatir mahalnya biaya rumah sakit. Nah, ada perusahaan yang sedia kartu kesehatan yang bayarin biaya rumah sakit. Sekarang, kalau Bapak mau extra income setiap bulan, yang mau Bapak lakukan adalah mengumpulkan 100 orang yang takut mahalnya biaya rumah sakit. Dan sebagai gantinya,
mau hemat biaya rumah sakit. Wah, boleh juga. Cuman banyak banget tuh. Gimana caranya, Ton? Nah, sekarang Bapak nggak tahu bagaimana mengumpulkan 100 orang ini Nggak yang tahu. mau hemat biaya rumah sakit. Tapi Bapak kan bisa belajar jalan, belajar menulis, belajar naik sepeda motor, mobil, belajar pakai komputer, dan Bapak tentu bisa belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit. Dan tentu akan dapat ekstra income 16 juta per bulan. Saya perlu 30 per juta. bulan. Nah, Jadi, apakah akan lebih mudah untuk Bapak lanjut aktivitas setiap hari yang sekarang aja, atau belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit dan Bapak bisa mencapai 30 juta per bulan? ya belajar lah, Jon. Nah, cerita saya sudah selesai, Pak. Ada yang mau Bapak tanya? Nggak ada, Ton. Nah. Cukup puas saya itu. Cuman gimana caranya nih, Ton? Nah, saya boleh minta nomor handphone Bapak beserta emailnya nggak? Nanti ada webinar di Rabu ini. Nanti saya daftarin Bapak. Boleh, Ton, boleh. Oke. Thank you ya buat infonya, Ton. Pak, makasih, Pak. Nah, oke. Bapak, ketika ditanyakan Anton, apa yang Bapak rasakan? Sebenarnya saya Anton. tidak belum merasakan apa-apa. Mungkin karena yang bertanya masih belajar ini, Pak. Jadi ada agak kaku nih, Ton, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya contoh kayak pertanyaan di sini ini. Sekarang kamu tidak tahu. Jadi kata-kata pemenggalan kata itu juga penting. Sekarang kamu tidak tahu. Ya nggak tahu emang kalau saya tanya gitu ya. Jadi mungkin bagaimana menyempurnakan kata-kata ini seperti kita berbicara biasa ya, enjoy saja sebenarnya. Nah kalau itu mungkin agak mengalir, saya pikir ya cukup menarik ya. Kata-kata ini semua ini cukup menarik, susunannya bagus. Nah tinggal bagaimana kita mensmoothkannya. Nah ini tadi kaitannya dengan practice sih. Ya, nggak apa-apa. Namanya belum lancar. Ini juga baru. Oke, Cijeni mau coba? Cijeni prospek Anton balik. Bukan saya, Pak. Maunya si Anton prospek aku ya. Pak Petrus, Pak Petrus nanti jadi agent pula, bahaya. Ayo, Pak Petrus prospek Jenny coba. Mana boleh role play Pak Petrus? Ya, saya mendengar aja lah kalau gitu. Tadi saya dibolehkan role play, tapi hanya sebagai calon rekrutan. Boleh lah, boleh Pak Petrus kasih contoh lah, kan Pak Petrus coach kita. Coba prospek Jenny. Halo Jenny. Halo Pak. Apa kabar Jen? Baik Pak. Tumben telepon Pak. Ya, udah lama kita nggak ketemu ini. Ini saya ada sesuatu yang menarik ini buat Bu Jenny ini. Saya punya cerita yang menarik Bu Jenny. Hanya 2 menit saja. Apa itu Mau Pak? dengar? Tumben. Hah? Gimana? Itu Pak, tumben. Biasa nggak pernah cari. Nah ini. Nah justru karena kondisi ini sesuatu yang menarik, saya pikir ada kesempatan ini. Kebetulan kan kita kenal nih Jenny juga saya yakin ini menarik lah bagi siapa ya. Jadi ya itu tadi saya coba ajak Jenny ini. Cuma mendengarkan 2 menit aja. Sorry Pak. Nah, kalau menurut ilmu skrip ini, kita jangan muter. Kalau muter, yang terjadi adalah dia akan si pendengar itu akan, ini mau ajak saya apa lagi nih? Nggak betul ini. Mau tipu saya. Oh iya betul. Gitu. Nah itu rahasia buku ini memang harus to the point. Cep selesai. Karena kita janjinya 2 menit. Iya betul. Oke Jen. Sorry Pak, sorry. Itu sesuai ilmu yang kita belajar. Yes, kita belajar. Thank you Pak buat ininya.
Oke, Jen, ini saya punya ada suatu cerita menarik ini. Hanya 2 menit saja, Jen. Apakah kamu mendengar? Enggak usah, Pak. Sekitar 2 menit. Lihat responnya dulu. Sekitar 2 menit, gimana, Jen? Kalau saran saya, Pak, sekitar 2 menit, Pak. titik. Selesai. Soalnya ini lagi mau tidurin anak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini juga bisa membuat kamu dapat banyak uang, tapi juga tidak mau dengar. Mau dong kalau dapat duitnya. Oke, apakah akan baik-baik saja nih jika kamu dapat extra income setiap bulan? Oh, pasti baik lah, Pak. Namanya extra income. Yes, jadi berapa banyak uang yang kamu butuhkan nih supaya kamu happy? Wah, ini 16 nawarin duit juta, ya, Pak. 30 berapa, Jen? Ini benar nawarin duit. Iya, benar. Berapa ya? Maksudnya berapapun boleh. Ya, artinya uang yang kamu membuat kamu happy itu berapa sih sekarang? Ya, 30 juta boleh lah ya, Pak ya. Sudah senang lah. Ya, oke. Nah, kamu tahu kan, Jen, orang khawatir mahalnya biaya rumah sakit sekarang. Nah, ada perusahaan yang sedia kartu kesehatan yang bayaran rumah sakit loh, Jen. Asuransi apa ya? Ya, benar. Sekarang, lanjut aja. Ya, benar. Sekarang, jika Ya, kamu mau... nah, jadi sekarang jika kamu mau extra income setiap bulan, yang seperti kamu minta tadi, yang kamu harus lakukan adalah hanya mengumpulkan 100 orang aja ya, yang takut mahal biaya rumah sakit. Sebagai ganti, mau hemat biaya rumah sakit. 100 orang, Pak. Banyak kali. Ini sekarang agent kemana-mana loh. Iya, ya Lanjut, memang Pak. Jangan dilawan. Sekarang kamu tidak tahu bagaimana mengumpulkan 100 orang ini yang mau hemat biaya rumah sakit. Tetapi kamu bisa belajar. Untuk belajar jalan, kamu belajar menulis, belajar naik sepeda motor, mobil, belajar pakai komputer, dan kamu tentu bisa belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit. Dan kamu akan mendapatkan ekstra 30 juta per bulan. Kayaknya nggak gampang lah, Pak. Soalnya banyak asuransi udah bertebaran, Pak. lanjut aja, Pak. Nggak usah ditanggapin. Jadi, apakah yang akan lebih mudah untuk kamu? Lanjutkan aktivitas rumah tangga kamu sekarang, atau belajar sistem untuk membantu 100 orang hemat biaya rumah sakit, dan kamu bisa mendapatkan 30 juta per bulan. Kalau untuk gimana aktivitas rumah tangga ditinggalkan gitu? Ya, artinya itu tidak ditinggalkan, tetapi ada sesuatu pilihan, ya. Fokus kamu untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan yang tadi nih, income kamu 30 juta. Pilih mana nih, aktivitas yang sekarang atau nggak ada berubah, atau belajar sistem nih, bantu 100 orang hemat biaya rumah sakit, dan kamu intinya mendapatkan 30 juta per bulan. boleh lanjut gini. Sebenarnya boleh kombinasi juga boleh. Tetap lakukan aktivitas rumah tangga plus belajar sistem untuk bantu 100 orang hemat biaya rumah sakit juga boleh. Kan memang banyak ibu rumah tangga yang lakukan aktivitas rumah tangga plus dapat income. Tapi aku agak gaptek loh, Pak. Kayak mana belajarnya? Saya kadang pusing ngurus anak. Jadi sebenarnya ceritanya sudah selesai. Nah, yang kamu tanya itu kira-kira apa ini? Maksudnya saya, Pak? Yo, itulah cerita yang saya sharekan selama 2 menit ini. Nah, dari cerita ini, kira-kira apa yang mau kamu tanya? Nggak ada sih, pengen. Cuma kayak mana, Pak? Langsung ke 10, Pak. Kalau kamu udah tertarik tuh. Kalau kamu tertarik, Jen, nah jadi setiap hari Rabu kita ada webinar ini di jam 18.30. Kamu mau ikut? Apa itu webinar, Pak? Nah, nanti untuk itu aku minta nih nomor telepon kamu ya, dan juga WA kamu supaya aku bisa daftarin nih.
Email dan nomor Email handphone. dan nomor handphone ya. Email kayaknya aku udah lupa lah Pak. Nah, Oh, kalau nomor- yang ketemu kayak gini, artinya dia lebih banyak alasan dibandingkan dengan mau uangnya. Tekankan aja kembali ke poin nomor 8. Jadi, kamu benar-benar mau income 30 juta ini atau enggak? Mau dong. Nah, jadi sekarang emailnya lupa, maka buat email baru. Oh, buat email ya. Sorry, tak bisa. Kamu buat sendiri ya. Artinya kan orang ini yang kayak gini konteksnya itu ini jangan kan. direkrut lagi. Ini banyak kali masalah. Ini kan Aduh, ibu-ibu. jangan dong, kasihan nih Jenny, kita mau rekrut. Enggak, jangan kasihan. Orang-orang yang bermasalah, jangan direkrut. Ini namanya orang di bawah rata-rata. Dengar tuh Jen. Kalau kan ketemu calon agentnya kayak gini, targetnya jangan ibu-ibu direkrut lagi. kan. Ibu-ibu rumah tangga kan. Nah, Jangan itu direkrut kenapa lagi. saya- Kita cari ibu rumah tangga yang pintar, yang gaul, bukan yang gaptek, yang bodoh. Jangan mau. Nah, itu dia poinnya kenapa saya mau jadi apa ya? Answer untuk question yang kayak gini karena Sorry, saya kan kamu nggak cocok di tim kita. Kamu nggak saya rekrut lagi. Pak Petrus cepat pindah. Tutup teleponnya. Tutup. Oke, terima kasih Jen. Oke, Pak. Bosnya agak ini ya, agak to the point dia. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita coba Jenny pikirkan lagi. Kalau sudah tertarik, WA saya ya. Kan saya tahu nomornya. Oke, Jen. Oke, Pak. Terima Oke, Pak. kasih, Makasih, Jenny. Pak. Thank you ya buat atensinya. Bye-bye. Yuk, Pak. Nah, ini saya loncat ke sini dulu. Kelihatan nggak skill EQ penting ini? Nah, orang yang seperti Cijeni tadi, dia mempraktekkan orang yang kebanyakan self-limiting belief. Yang nomor 4. Dia punya keyakinan yang membatasi dirinya. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sorry, kita bukan yayasan sosial. Kalau nggak bisa, kami nggak cocok bergabung. Cepat pindah, Gini, jangan mau Dok. habiskan waktu Kenapa kita sama orang saya seperti ini. bikin yang kayak gini? Karena kan saya ada prospek yang kayak gitu. Jadi ketemu yang kayak gini gitu. Biarkan dia miskin Aku- di hidupnya itu, biarkan. Kita bukan pahlawan, dia nggak mau berubah, biarin. That's why kenapa saya bikinnya kayak gitu supaya tim yang lain juga belajar dari case yang kayak gitu harus kayak Belajarnya gimana. gampang, pindah, jangan mau. Jadi penutupnya kayak mana? Bahasa Oke, penutupnya. nanti kalau misalnya kamu sudah berminat dan serius bisa ikut, kamu hubungi saya bisa kasih link Zoom-nya. Oh, nah gitu. Itu poin-poin kalimat enaknya gitu penutup ya, Dok. Jadi Cijeni gini, kalau kita ketemu orang yang self-limiting beliefs-nya banyak, untuk ubah ini butuh usaha yang sangat besar. Dan itu butuh waktu. Kita habiskan energi kita untuk mengubah kayak gini, bagusan kita cari orang yang serius, yang memang mau. Karena skrip itu kan cuma 2 menit. Kenapa kita harus paksakan orang yang bermasalah? Nah, itu poinnya. Jadi ini bukunya, setelah saya baca buku ini, ya betul juga ya. Ngapain kita kumpulkan orang yang rata-rata yang bermasalah, akhirnya jadi buat susah kita sendiri, kita nggak bisa bangun income abadi. Dok, aku mau tanya ini mengenai skripnya tadi, bisa nggak balik sebentar, Dok? Ini skripnya tolong rahasiakan ya, karena kalau banyak orang yang tahu, kita saingan makin banyak. Ya khusus tim kita aja. Pak Petrus tolong jangan disebarkan ya. Ngeri kali. Memang kita kampanye, Pak. Ya, ini rahasia. Nah, Nah, ini kaitannya dengan yang poin 5 ini. Yang di apa ya? Poin yang ke-6 ini, Dok. Bukan. Sorry, yang ke-7, Ini pemahaman saya ini artinya sesuatu yang apa ya? Artinya kurang seperti nggak nyambung gitu, Dok. Apa saya salah ya, Dok ya? Saya coba contohkan ya. Aha. Poin ke-7 sebenarnya adalah untuk membuat si rekrutan itu mau belajar. Mau mengarahkan dia mau belajar. Makanya di poin ke-6 kita katakan 100 harus katakan besar agar dia mau
terkejut, habis itu kita kasih solusi. Kita kasih dia terkejut ada problem harus cari 100 orang. Habis itu nomor 7 solusinya. Sekarang kamu tidak tahu bagaimana mengumpulkan 100 orang ini yang mau hemat biaya rumah sakit. Tapi kamu bisa belajar Pak Petrus. Kayak dulu tuh Pak Petrus belajar jalan, belajar tulis, Artinya ini belajar naik contoh sepeda dok ya. motor. Bebas, mau contoh yang lain. Dulu kamu belum bisa belajar masak jengkol rendang. Nah sekarang Yes. kamu bisa. Nah tentu kamu bisa belajar sistem untuk bantu 100 orang hemat biaya rumah sakit. Dan kamu dapat 30 juta sebulan. Katakan keinginan dia. Ya kita kunci. Oke, aku paham. Ya. Ini skripnya luar biasa ya. Karena dibuat oleh orang yang sudah 50 tahun di dunia MLM. Dia menggunakan skrip ini untuk rekrut sangat-sangat banyak orang. Dan dia adalah guru MLM di dunia. Nah ini skrip dari dia bukan karangan saya. Dan ini sudah terbukti. Dan setiap kalimat ini ada penjelasan artinya. Dia kalau katakan dengan cara yang benar, maka hasilnya luar biasa. Makanya saya yakin percaya kita rekrut bisa banyak jika kita bisa pakai teknik. Oke, ini Cijeni bisa praktek sama Kevin nih, ada teman baru kita Kevin jadi calon rekrutan, Cijeni jadi perekrut. Ayo Cijeni silakan. Thank you ya Pak Petrus. Oke, thank you bro. Saya nggak pakai video ya. Gelap soalnya. Ya, yang penting suara jelas. Ayo. Halo Kevin. Kevin bisa on suara, kita contohkan. Sepertinya nggak bisa, biar Anton aja deh. Jenny sama Anton. Oh, udah. Halo Kevin. Halo. Kevin nggak di tempat ya? Halo. Nggak ada ya, Dok? Anton aja deh. Kevin kayaknya bermasalah suaranya. Sorry kok lagi makan kok. Ya, pindah aja ke Anton. Halo. Iya. Halo. Halo Anton. Ci. Apa kabar? Baik, Ci. Tom. Oh ya, Cijeni sorry potong. Kalau kamu ketemu teman, kamu ada gosip, mana ada kamu tanya apa kabar, habis itu saya punya cerita. Ya kan? Pasti kita langsung bilang, Jen, ada cerita nih. Menarik, 2 menit aja. Atau 2 menit. Nggak usah ngomong apa kabar juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang udah lama nggak ngobrol, nggak kayak gitu. Ada. Apanya? Kalau misalnya udah lama nggak ngobrol, aku telepon dia, nggak boleh kayak gitu ya? Boleh. Maksudnya kalau kamu udah biasa ngomong sama dia, masa tanya apa kabar lagi? Kalau tanya apa kabar berarti nggak terlalu dekat. Iya, memang nggak terlalu dekat. Berarti nggak boleh gitu. Nggak boleh cari ya? Sebenarnya nggak ada yang nggak boleh. Semua boleh. Kita bicara prioritas cari yang dekat dulu. Ini Cijeni ini kan adalah murid yang paling bandel. Dia selalu ada aja yang dia mau bahas. Masalahnya kan ini kan nggak diinfo bahwasanya kita harus cari yang dekat, Dok. Maksudnya kan Ya lah, lanjut aja Ci. Suka kau lah Ci. Lanjut. Saya sesak napas bentar lagi. Halo Tom. Halo Ci, suaranya jauh Ci. Tom, aku ada cerita 2 menit ini. Mau dengar? Ya Ci, suaranya jauh Ci. Halo Tom. Ya Ci. Jelas nggak? Ya. Saya punya cerita menarik loh, 2 menit. Kurang jelas ya? Mau dengar nggak? Hah? Kurang jelas Ci, jauh Ci suaranya Ci.
Halo, Ton. Ah, ya, Ci. Wah, ada cerita menarik nih, 2 menit. Mau dengar nggak? Mau, Ci. Apa itu, Ci? Ini, apakah lu akan baik-baik aja kalau misalnya dapat extra income setiap bulan? Oh, pasti baik-baik aja lah, Ci. Extra income kan. Lu butuh berapa biar kamu happy? Supaya happy ya, Ci. Iya dong. Oh, sebanyak-banyaknya, Ci. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Halo? Sebanyak-banyaknya, Ci. Ya Halo. sebanyaknya itu berapa gitu. Ya, Eh, nominal yang kamu mau lah dalam setiap bulannya itu kamu itu bakal happy gitu. 50 juta lah, Ci. 50 ya. Iya, 50 juta, Nah, Ci. kamu tahu nggak? Nah, kamu tahu orang khawatir mahalnya biaya rumah sakit. Nah, ada perusahaan yang sedia kartu kesehatan yang bayarin biaya rumah sakit. Heeh. Sekarang, jika kamu mau extra income setiap bulan yang 50 juta, kamu cukup mengumpulkan 100 orang yang takutnya mahal biaya rumah sakit, yang sebagai gantinya mau hemat biaya rumah sakit. Itu kayak 100 orang aja. Banyak banget 100 orang, Ci. Sekarang, kamu tidak tahu bagaimana mengumpulkan 100 orang ini yang mau hemat biaya rumah sakit, tapi lu bisa belajar berjalan, kamu belajar menulis, belajar naik sepeda, motor, mobil, belajar pakai komputer, lu semua bisa belajar sistem untuk membantu 100 orang yang mau hemat biaya rumah sakit. Belajar di mana, Ci? Mau nggak? Belajar di mana, Ci? Nah, kalau memang lu mau, lu kasih aku alamat email kamu. Terus nanti saya gimana? Kamu kasih nomor tunggu. Nomor Catat dulu handphone ya dan nomor. email. Lu kasih aku nomor email kamu ya, kirim WhatsApp, terus nanti aku daftarin kamu ya. Nah, kalau aku kasih Cici, aku pakai apa? Hah? Apa? Lah, kalau aku kasih Cici nomor aku pakai apa? Anton lah itu oke mah. Udah tahu nggak ini jam berapa? Kau lama-lama makan lagi. Nggak jelas kau bilang apa. Tukang Mi. Ya udah, Ci, lanjut. Gak lah, dia gangguin kau aja lah. Masa kasih nomornya ke kau, dia pakai handphone apa? Oh. Nah, Ya. jadi ini Oke, Boy. Oke, Cijen, mantap. Tinggal dilatih aja, disering-seringin. Ini skrip benar-benar kalau dipraktekkan saya yakin bisa rekrut banyak. Karena kita rekrut satu agen, kita dapat komisi NARB 20% seumur hidup. Misalnya saya rekrut Anton dapat 100 juta, saya dapat 20 juta. Kalau setiap bulan Anton dapat 100 juta, saya setiap bulan dapat 20 juta. Jadi ini skrip 2 menit, kalau teman-teman bisa praktekkan ke orang yang berpotensi, hasilnya luar biasa. Nah, yang berpotensi ciri-ciri apa? Yang pertama adalah orang yang punya empati ya teman-teman ya. Artinya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga dia bisa membangun hubungan emosional. Orang yang bisa punya empati baru bisa mempercepat timbulnya rasa percaya. Hubungan antar bisnis juga makin bagus. Nah, ini ya cari ya. Orang yang punya empati, orang yang punya manajemen emosinya bagus. Artinya dia bisa membatasi percakapan yang debat sama yang nggak enak, orang mau kabur.
Nasabah itu biasanya kalau ketemu agen yang maksa atau agen yang bermasalah, dia cenderung mau berdebat atau mau kabur. Nah, kita butuh agen yang seperti apa lagi, yang mampu manajemen stres. Saya baca di buku ini bahwa sales itu pekerjaan yang banyak unsur frustasi. Jadi kalau nggak bisa urus stres, ya jadi frustasi, nggak jalan lagi. Makanya butuh keterampilan manajemen stres. Kalau anak udah sampai 3, dia bisa jaga sendiri, biasa manajemen stresnya bagus lah. Kayak Cistevi itu kayak orang gila itu. Bantu usaha suami, jaga anak 3, prospek itu kan artinya stres manajemennya bagus, makanya dia bisa bertahan. Kemudian ini self-limiting beliefs, keyakinan kita membatasi diri itu, usahakan cari yang orang yang ininya bagus lah, jangan ya banyak pembatas-pembatasnya. Kelima, butuh agen yang ini, menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Sehingga dia bisa menghilangkan masalah-masalah untuk membangun hubungan dan membuat dia capai target. Lalu carilah orang yang ini menghargai kegagalan dan menerima input. Kayak Cijeni sebenarnya orang menghargai input ya. Dimarahi, dikasih input, dikritik, dia mau menerima. Jadi dia sebenarnya punya nilai lebih di poin ke-6. Kenapa? Karena mastery atau keahlian itu dicapai dengan butuh banyak kritik, kegagalan, dan meningkatkan keterampilan diri untuk menerima keduanya. Itu apa? Feedback sama failure. Feedback itu masukan ya, failure kegagalan. Jadi kalau bisa cari agen yang punya 6 hal ini pasti jadi agen yang top. Oke, itu aja yang ingin saya bagikan. Teman-teman, yuk kita open kamera, kita foto. Dan saya sangat merekomendasikan minimal 1 hari praktek ke 5 orang. Setiap hari konsisten selama minimal 1 bulan. Supaya ini lancar. Oke, setuju? Komitmen 1 hari 5 orang ke setiap hari selama 1 bulan? Nah, nanti minggu depan, saya akan kasih waktu setiap teman-teman itu 15 detik untuk kasih tahu pertama, udah cerita ke berapa orang, respon baiknya seperti apa. Ya, nanti teman-teman saya bilang, Cilina, coba sharing apa yang kamu lakukan minggu lalu dengan skrip ini. Saya prospek 10 orang. Yang respon ada si ini, dia respon bagusnya ini. Kita fokus ke yang respon bagus, nggak bagus kita nggak usah bahas. Ya, karena memang kita cari orang yang respon bagus, bukan cari respon yang nggak bagus lalu kita cari cara untuk menjawab. Jangan. Biarkan orang bermasalah, hidupnya bermasalah aja, biarin. Kita fokus ke yang mau aja. Ya, karena orang bermasalah biasanya agak susah berubah kalau dia sendiri nggak mau berubah. Itu prinsip penting. Ya, foto ya, kurang Steffi sama Kevin.